Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, pada pertemuan yang lalu saya sudah bercerita bagaimana Allah memberikan potensi yang luar biasa. Ada potensi jasmani kita, ada potensi akal kita, dan ada potensi rohani kita. Kalau potensi-potensi itu kemudian kita latih, kita optimalkan, maka akan luar biasa. Contohnya jasmani, kita punya suara, kita punya tangan, kita punya kaki. Kalau misalnya kita latih itu akan luar biasa. Kalau suara misalnya penyanyi, pembaca Al-Quran, atau kalau tangan misalnya pemain bulu tangkis, petinju. Kalau kaki misalnya pemain sepak bola atau apa. Pada pertemuan yang lalu ketika saya itu memberi contoh misalnya tentang Ronaldo, pemain sepak bola yang luar biasa, Lionel Messi, saya juga sempat ditanya oleh orang, loh, yang dicontohkan yang sudah sukses, yang dicontohkan yang sudah jadi luar biasa, padahal mereka hanya segelintir orang. Saya jawab, apakah Ronaldo, apakah Lionel Messi ketika lahir sudah bisa nendang sepak bola? Ketika lahir mereka sudah bisa berlari kencang? Tidak, teman-teman. Mereka sama dengan kita ketika lahir. Mereka punya dua kaki, sama dengan kita punya dua kaki. Cuman bedanya mereka melatih kedua kakinya dengan luar biasa sehingga menjadi expert. Lalu bagaimana caranya kita mengoptimalkan seluruh potensi jasmani kita supaya berkembang secara optimal? Yang pertama, teman-teman, makan dan minum yang halal dan baik. Sekali lagi, yang harus kita pertimbangkan itu adalah pertama halal, yang kedua baru baik. Kenapa? Karena makanan yang halal itu sangat berpengaruh sekali untuk kita. Makanya harus halal, pastikan dulu itu halal. Yang kedua baru baik. Kalau tidak baik meskipun halal ya tidak usah. Apakah ada makanan yang halal tapi tidak baik? Ada. Contoh misalnya gula. Gula itu halal, tapi ketika kita itu punya diabetes, maka gula itu tidak baik untuk kita walaupun itu halal. Misalnya lagi bebek goreng, itu enak, itu halal. Tapi ketika kita punya kolesterol, maka bebek itu tidak baik. Maka carilah makanan dan minuman yang halal dan baik. Yang kedua, istirahatlah dengan seimbang. Terkadang kita kan enggak. Kalau misalnya sudah kadung seneng terus gitu sampai lupa waktu. Agama mengajarkan ada keseimbangan kita untuk istirahat. Istirahat yang paling baik apa? Rasul menyampaikan istirahat yang paling bagus itu adalah sholat. Hanya Rasul katakan sholat adalah waktu istirahat beliau, itu waktu sholat itu. Hiburan beliau itu ya sholat itu. Kenapa? Karena sholat ketemu dengan Allah, maka akan fresh seluruh pikiran kita, badan kita kalau kita sholat. Makanya kalau kita jeli, sholat itu ada ritmenya yang hampir luar biasa. Subuh misalnya jam 4 atau jam 5. Nanti misalnya 3 atau 4 jam kemudian ada duha, 3 jam kemudian ada duhur, ada asar, ada maghrib, ada isya, ada sholat tengah malam, dan ada subuh. Itu luar biasa kita, sehingga kita bisa beristirahat dengan nyaman. Makanya teman-teman, atur betul
istirahat kita, sehingga kita ini fresh, ada waktu untuk istirahat, ada waktu untuk rehat. Yang ketiga itu olahraga. Olahraga lah apa aja untuk menguatkan jasmani kita, karena penting kita itu, jasmani kita penting, maka olahraga. Olahraga silakan pilih apa aja yang olahraga yang ringan, yang murah, seperti misalnya jalan pagi, lari, naik sepeda, silakan pilih yang sesuai dengan hati dan kesukaan kita. Yang terakhir, teman-teman, coba kita teliti apa yang menjadi kesenangan kita, yang kemudian membuat kita itu nyaman, enak, kemudian tidak capek ketika kita menggunakan tubuh kita, kita menggunakan jasmani kita. Contoh misalnya, saya kok nyaman ya ketika saya itu nyanyi, tapi saya pengen kalau saya nyanyi juga mengajak orang kepada Tuhan. Ya silakan jadi penyanyi, jadi qori, jadi pembaca sholawat, atau jadi apa, kembangkan suara kita sampai betul-betul expert, sampai betul-betul ahli. Atau misalnya tangan kita, oh iya rek, saya kok seneng ya kalau sudah ngotak-ngatik apa namanya sepeda motor, kabilator, saya kok tidak capek ya, nyaman saya. Maka latihlah tangan itu dengan memperbaiki sepeda motor sampai kita expert. Itu juga mungkin misalnya kaki, tadi seperti pemain sepak bola, terus dilatih. Tidak perlu terlalu banyak, 1 atau 2 sudah cukup itu. Pokoknya ditekuni. Kalau orang mengatakan sedikit demi sedikit, lama-lama sudah jadi bukit.